sarapan. Baiklah nak, sebelum pelajaran kita mulai, biasanya kita harus membaca doa terlebih dahulu. Coba siapa tadi yang duluan datang? Siapa doa dimulai? Anak ibu akan menanyakan ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Oh ya, kenapa dia nggak hadir? Sakit. Sakit, dimaklumi nggak hadir. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran baru atau materi baru. Tapi sebelum memulai materi baru, Ibu akan mengajarkan dulu pertanyaan pelajaran yang lewat. Pelajaran yang lewat yaitu tentang rangkaian listrik. Ya kan? Iya, rangkaian listrik. Coba anak ibu, siapa yang ingat komponen listrik? Ya, siapa namanya? Ya, apa komponen listrik yang satu? Baterai. Bagus tepuk tangan. Ya, siapa namanya? Najwa. Coba, apa Najwa? Saklon, betul? Coba, betul? Saya dulu. Apa ini? Ya, Tiana, apa itu? Hah? Iya, kabel, betul? Ya, siapa namanya? Sebutkan. Iya, lampu. Coba, komponen listrik semuanya. Komponen listrik. Ya, satu. Baterai. Dua. Tiga. Empat. Bagus. Coba kita ingat dulu lagunya nak. Masih ingat lagunya? Coba 1, 2, iya. Rangkaian listrik. Itu ada dua. Seri paralel. Ayo kenali. Rangkaian seri tidak bercabang. Komponen listrik saklar baterai, lampu dan kabel. Contoh rangkaian seri adalah senter dan lampu hias. Contoh rangkaian paralel itu lampu lalu lintas. Berarti masih ingat pelajaran yang lewat. Nah, sebelum memulai pelajaran materi baru, supaya semangat anak ibu. Yang semangat lah, kuat suaranya. Tapi tadi kayak ibu tanya, udah sarapan? Sudah. Suaranya harus kuat dan kompak. Nah, untuk memberi semangat pelajaran kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Yang semalam udah ibu kasih tugas memimpin lagu Indonesia Raya. Ayo maju ke depan. Buat suaranya ya, buat suaranya. Berdiri anak ibu semuanya, sayang. Tunggu dulu, berdiri nak. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3, ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku.
Materi pelajarannya yaitu bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi, yaitu listrik mengubah wajah dunia. Kemudian IPS yaitu pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya di masyarakat. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu melalui bacaan teks, siswa mampu menganalisis informasi pentingnya dari teks eksplanasi tentang penemu yang mengubah wajah dunia. Dengarkan ya nak ya. Kemudian setelah membaca teks, siswa mampu menyimpulkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah wajah dunia dengan peta pikiran. Kemudian melalui pengamatan gambar, siswa mampu menganalisis perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dengan adanya listrik. Yang terakhir yaitu melalui pengamatan gambar, siswa mampu menampilkan hasil diskusi dari perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik dalam bentuk peta pikiran yang sistematis. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tadi pelajaran apa nah hari ini nak? Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia yaitu teks eksplanasi. Coba lihat halamannya nak, halaman berapa? Halaman 1. Buka bukunya halaman 1. Buku apa itu? Tema 3. Apa tema 3? Tokoh dan penemuan. Nah, dibaca dulu bukunya nak, nanti ya. Nah, sebelum kita baca, ayo kita dulu yel-yelnya dulu ya, seperti biasa supaya semangat. Yuk yel-yel dulu, yel-yel untuk tenang. Kelas 6. 1, 2, 3. Kelas 6 hari ada. Kelas 6 hari mantap. Kelas 6 hari hebat, paling mantap, paling jauh. Kelas 6 is very good. Ya, bagus. Nah, kita lanjutkan membaca, yaitu listrik mengubah wajah dunia. Coba siapa yang membaca? Baca dulu nak kamu. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Lanjut. Baca bergantian, lanjut. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa. Pada pusat pembangkitan listrik, arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik. Tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah untuk sekelas dan colokan listrik. Tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berubah rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh.
Bila dilihat dari cara penyusunan, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Ya, masih ada lagi? Yang satu gerak buat. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut menyebabkan lampu senter menyala sangat jarang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Nah, di situ teks eksplanasi. Coba siapa yang tahu tentang eksplanasi? Teks eksplanasi yaitu sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya. Jadi tujuan teks eksplanasi ini memberikan penjelasan kepada para pembaca bagaimana terbentuknya fenomena alam yang terjadi. Sudah? Nah, dilihat di situ paragrafnya, nak. Ada paragrafnya kan? Paragraf 1, coba yang mana bukunya? Nih paragraf 1. Kamu baca dulu sebentar paragraf 1. Sudah? Jadi teks ini pada umumnya yaitu menemukan topik-topik dan permasalahan, kesimpulan. Permasalahannya ada di situ, yaitu di pikiran pokok. Permasalahannya di pikiran pokok. Lihat pikiran utama dari setiap paragraf. Mana paragraf 1 ini ya? Dari sini kemari paragraf 1. Ada itu tandanya, tulisannya agak maju sedikit itu paragraf nomornya. Ada pikiran pokok. Yang paling penting apa yang dilihat dari pikiran pokok tadi? Sudah? Atau pikiran utama? Kemudian ciri-cirinya tak ada juga, yaitu ada pernyataan umum, deretan penjelas, kemudian penutup. Itulah ciri-ciri teks eksplanasi. Lihat lagi bukunya, nak, sebelahnya. Nah, iya, kita lihat ya ciri-ciri daripada ini teks eksplanasinya. Ada 5 paragraf. Ada pertanyaan di situ paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Coba baca dulu nomor 1 paragraf 1. Paragraf 1 baca, ya boleh. Baca dulu ininya, soalnya. Paragraf 1. Apa masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Para penulis jawaban itu penemuan alat sederhana yang menghubungkan gelombang elektromagnetik, yaitu listrik Faraday. Iya. Kalau paragraf 1 itu berarti yaitu tentang masalah yang akan disampaikan penulis, yaitu penemuan alat sederhana yang menghasilkan gelombang elektromagnetik. Penemuan alat sederhana yang menghasilkan gelombang elektromagnetik. Ini kata temannya. Sudah? Kamu baca paragraf yang kedua, baca sebentar. Ibu akan bertanya melalui buku ini pertanyaannya, nak. Kemudian paragraf kedua, dari mana tadi? Arus listrik sampai ini. Baca dulu sebentar. Paragraf kedua. Baca semuanya ya, paragraf kedua. Coba baca dulu yang kuat paragraf kedua. Arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terdapat terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel dan pada
menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Ya, coba di paragraf kedua. Di situ ada pertanyaannya paragraf kedua. Siapa bisa menjawab? Tunjuk tangannya. Tunjuk tangannya. Jangan itu aja. Paragraf kedua. Kamu bisa? Coba. Paragraf kedua, coba. Harus begitu nama saya Bu, gitu. Jangan baca. Saya mengetahui tentang arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa. Arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik. Tegangan tinggi berupa kabel pada menara tinggi menuju ke gardu. Arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk. Iya, ini dari paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga ada yaitu paragraf ketiga, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Siapa yang mau? Ayo paragraf ketiga. Oke, anak ibu yang baik Budi. Baca sayang hasil tulisan tadi paragraf ketiga ya. Arus listrik yang Buatlah. Arus listrik yang diterima di rumah disalurkan melalui kabel rangkaian kabel berada di atap rumah untuk duduk, lampu untuk solar dan colokan listrik tempat menghubungkan berbagai alat elektronik, menghubungkan berbagai alat elektromagnetik. Apa manfaat arus Ingat listrik? yang lain paragraf 5 tempat itu apa? Setelah sampai ke rumahmu, menghidupkan untuk kipas angin, memasak, menyetrika rumah menjadi terang. Ya, oke. Nah, terakhir yaitu paragraf kelima. Di situ apa kesimpulannya? Di paragraf kelima itu ada ya nak ya. Paragraf kelima ada apa pesan yang disampaikan penulis? Coba kamu baca paragraf terakhir. Tentunya ada. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Udah, lanjut aja. Paragraf kelima, kau udah? Ya coba. Betapa pentingnya? Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Iya, itulah dia. Nah, kesimpulannya yaitu, nah lihat di situ pesannya ada. Pesannya betapa pentingnya listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya listrik, bagaimana kehidupan kita sangatlah sulit. Beda dengan zaman dahulu dibanding dengan zaman sekarang. Nah, pemakaian listrik juga pesannya di sini tadi. Bagaimana pemakaiannya itu harus hemat listrik. Kalau mama kita di rumah pakai kulkas, pakai kipas angin, pakai gosokan setrika, apalagi banyak kan yang dibutuhkan di rumah kan, pakai kosmos. Nah, itu juga memerlukan watt ya kan, berapa watt itu kan. Jadi di bagaimana dihemat-hemat. Kalau malam hari bagaimana menghematnya? Tentunya kalau kamar tamu nggak boleh hidupkan, hemat listrik supaya pulsanya sedikit. Banyak pemakaian, pulsanya pun akan dibeli lebih banyak, ya kan nak? Pernah beli pulsa? Berapa belinya? 100.000, paling murah 20.000, ya kan? Nah, jadi kalau hemat memakainya berarti sudah membantu penghematan listrik. Baiklah nak. Kemudian kita akan lanjutkan yaitu ibu akan membagi kelompok. Kelompoknya yaitu kelompok ABC. Kelompok ini kelompok A ya. Ini ada FABD akan ibu bagikan. Kelompok A ya. Ya. Ini kelompok B. Ini kelompok
Nah, lihat. Sudah diperhatikan? Ya. Di sini kita akan berdiskusi, nak. Kamu berdiskusi. Kalau diskusi itu harus kerja bersama-sama. Jangan ada yang satu menjawab, yang satu diam aja. Apa yang ditanyakan di situ? Harus punya pendapat, ya. Nah, punya pendapat masing-masing. Nah, bahasa Indonesia ini lihat. Nah, ini peta pikiran. Apa topik permasalahannya? Silakan nak kerja bersama-sama, ayo. Sudah ada alat tulisnya, bukunya mana? Buku tulisnya, pulpennya letakkan di sini. Ya, kita kerja tentang topik permasalahannya apa di situ. Pakai peta pikiran. Lihat bukunya tadi. Bacaannya tadi dilihat sebagai panduan. Nah, apa permasalahannya di sini? Tuliskan lagi ya, tapi demo ini. Bukan suara tidur, suara menulis. Siapa yang membaca langsung nanti ya, temennya. Ingat siapa yang disuruh membaca nanti terus ke depan. Ya, tulis. Mana yang nggak tahu tanya sama ibu nak. Ya, dijawab. Ini dijawab. Misalnya juga 1, 2, 3. Ini juga. Ya, kelompok C, bagaimana udah selesai? Ayo Mak, ke depan. Listrik mengubah wajah dunia. Kelahiran Faraday lahir pada tahun 1971 di Newington, Inggris. Tak berasal dari keluarga miskin dan nanya sebentar merasakan penelitian di sekolah. Penemuan Faraday, dia berhasil membuat alat sederhana yang menghasilkan gelombang elektromagnetik. Ya udah, cepat nak tepuk tangannya. Baik, kita lanjutkan kelompok B. Dibacakan ya nak, kami dari kelompok B akan membacakan hasil diskusi begitu. Ya, cepat. Waktunya berjalan terus, cepat nak. Kami dari kelompok B akan membacakan hasil diskusi kami. Listrik mengubah wajah dunia. Kelahiran penemuan Faraday alat sederhana itu adalah gelombang elektromagnetik. Ya, sudah. Ayo tepuk tangannya. Bagus dari kelompok B. Lanjutkan kelompok C. Topik permasalahannya dibaca. Kami dari kelompok C akan membacakan hasil diskusi kami. Topik permasalahan listrik mengubah wajah dunia. Pengaruh penemuan Faraday. Bisa menghubungi saudara yang jauh dengan menggunakan handphone di luar atau di jalan terang. Iya, bagus. Tepuk tangannya buat kelompok C. Bagus. Berarti semuanya sudah memahami apa topik permasalahannya, yaitu listrik mengubah wajah dunia. Listrik mengubah wajah dunia sudah dibacakan dari setiap kelompok. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memasuki pelajaran yaitu IPS ya, IPS. Pengaruh listrik terhadap kehidupan di masyarakat dari segi sosial dan budayanya. Nah, lihat nak, listrik. Nampak ya gambarnya? Perhatikan gambar ya nak. Pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial budaya. Gambar-gambarnya ada. Coba nak dulu sebelum ada listrik nak. Masa-masa ibu masih ingat ibu?
Mama ibu masak pakai kayu bakar. Sekarang pakai kosmos. Mama ibu masak. Dulu ibu, siapa yang tahu coba? Apa kira-kira yang zaman dulu dengan zaman sekarang? Siapa yang tahu zaman dulu? Nah, apa yang tahu? Dulu kalau mau kemana-mana menggunakan obor. Tunggu. Sekarang Kuat. dulu kalau mau kemana-mana harus menggunakan obor. Sekarang sudah aman karena sudah ada cahaya dari lampu. Iya, baru tepuk tangannya. Sekarang sudah pakai cahaya di jalan sudah terang. Siapa lagi zaman dulu yang tahu dengar dari cerita mamanya zaman dulu? Tunjuk tangan aja, nak cepat. Cepat, zaman dulu ya bagus ini nih Pak. Dulu masa pakai kayu bakar, sekarang sudah masa pakai bakar karena ada saluran listrik. Iya bagus. Dulu katanya mamanya pakai kayu bakar, sekarang pakai kompor. Siapa lagi yang tahu dari cerita mamanya? Oke. Apa itu nak? Dulu sudah menggunakan arang, sekarang menggunakan setrika. Iya dulu katanya gosoknya pakai arang dibakar, sekarang sudah pakai col listrik dengan setrika. Lebih mudah mana? Setrika. Bagus, tepuk tangannya. Siapa lagi yang mau sebutkan? Ada lagi? Ibu tambahi ya, mau nggak? Menggiling cabai. Ibu giling cabai nih, pakai ulek-ulek namanya cobek. Sekarang pakai apa nak? Kalau ini namanya blender. Itulah perubahan sosial ya yang sudah modern. Dulu kalau ada tari-tarian hanya siang saja, karena malam sudah gelap. Nah, lihat nak ke depan. Ini ada perubahan-perubahan dari zaman dulu dengan zaman sekarang. Perubahannya sudah ada. Nah, sambil dilihat ya Nak ya. Apakah benar yang kamu sebutkan tadi? Perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat, ditemukannya listrik. Kalau kita nggak ada listrik, nah gelap. Ini terang nggak? Terang kan? Belajar lebih mudah. Tapi itu nggak bisa belajar. Gelap. Walaupun dia berasal dari keluarga miskin dan hanya sekedar melaksanakan pendidikan di sekolah, namun kemampuannya berhasil membuat pelajar dunia. Termasuk menjadi diskusi di Inggris dan negara Eropa lainnya seperti Prancis dan Jerman, dan juga Perhatikan ya Nak, lihat bacaannya itu. di Indonesia pada zaman Belanda dalam Inggris ada Transport, ya. Menyalakan elektronik di rumah, di industri, semua pakai listrik. Nah, itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lihat. Indonesia sudah ada listrik. Sebelum ada listrik, lihat. mencari kain Kipas pakai apa lu kipas nak? Pakai apa lu kipas sayang? Pakai apa lu kipas? Nah, sekarang pakai apa? Iya.
Ada nggak di rumah magicomnya? Ada. Televisinya? Ada. Ibu dulu kalau melihat TV harus dicas dulu baterainya, baru ada arusnya. Dulu bisa lihat TV. Sekarang nggak cocok hidup TV, ya kan? Ya. Nah, setelah kamu lihat gambar yang ada di depan ini, berarti apa yang disampaikan? Seperti yang penjelasan pada gambar video ini. Sudah anak-anak senang melihatnya? Aku harap hari ini pelajaran kita senang ya nak ya. Baiklah, setelah ibu memberikan penjelasan tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat dari segi sosial dan budayanya. Pengaruh, namanya pengaruh itu bagaimana berdampak dia. Berdampak yang positif ini kalau listrik. Nah, ibu akan membagikan juga LKPD-nya. Nah, ini adalah LKPD IPS kelompok A, kelompok B. Nah, kelompok B, kelompok C. Silakan kerja kelompoknya bersama-sama. Jangan ada yang enak-enakan, diam aja. Kasih pendapatnya. Lihat di situ. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar. Itu topik permasalahannya. Apa di situ yang terjadi? Lihat. Di situ sebelum ada listrik, kemudian ada lagi setelah adanya listrik. Bagaimana sebelum ini kamu tulislah sebelum ada listrik. Karena tadi sudah ibu jelaskan. Ya kan? Ya, silakan. Siapa yang membaca siap-siap ke depannya, nak. Sebelum ada listrik bagaimana? Coba tadi sebelum ada listrik bagaimana? Tahu kan? Apa itu? Coba sebelum tulis cepat. Nah, oke ya, udah ya tulis. Tahu kamu kan? Yang dulu masih tanah. Yang dulu ngapain kamu? Yang dulu rumah pakai apa? Kayu bakar. Sekarang pakai. Tulis bagus. Mana yang kamu ingat tadi penjelasan ibu? Mana yang kamu lihat dari video tadi? Tuliskan di situ. Kami dari kelompok B Silakan yang lain. membacakan hasil diskusi kami. Sebelum ada listrik, obor menggunakan minyak tanah untuk penerangan di malam hari. Wah, dengar nggak suara dia? Sewaktu di luar rumah, memasak pakai kayu bakar bisa, membuat kerak nasi bahkan gosong. Setelah adanya listrik menjadi sumber energi untuk menyalakan lampu sehingga malam hari tidak gelap. Memasak pakai kosmos nasi, tidak gosong dan tetap hangat. Ya, Ode, tepuk tangannya. Ada yang ingin memberi komentarnya? Bagusin yang dibilang, yang disebutkan bagus. Jadi katanya hasil diskusi mereka, obor, pakai minyak tanah, itu penerangan di malam hari, waktu di mana di luar rumah. Bagus. Masaknya dulu pakai kayu bakar. Kadang gosong, kalau sekarang nggak ada gosong. Bagus. Lanjut. Ada komentar dari sini bagus nggak? Bagus. Ada komentar? Ada. Bagus. Sekarang lanjutkan kelompok D. Kelompok B maju ke depan sini aja anak, biar buat suaranya. Yang lain jangan. Kami dari kelompok B akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu pengaruh listrik terhadap masyarakat di lingkungan. Setrika arah komunikasi dilakukan secara tatap muka, menyalakan TV dengan menggunakan aki yang harus diisi ulang. Setrika atau listrik, komunikasi jarak jauh pakai HP. Listrik menjadi sumber energi untuk menyalakan TV dan berbagai alat rumah tangga. Ya, tepuk tangannya nak. Kira-kira dari kelompok B? Gak ada? Cepat ada? Coba ada yang empat. Mana suara kalian? Ada yang mau komentar? Ayo lagi kelompoknya A. Dengar ya, dengar. Ini hasil diskusinya tentang kehidupan zaman dulu dengan sekarang. Sini, biar ada dekat. Biar dengar kawannya. Baca. Kami dari kelompok, baca. Kelompokmu kelompok apa? Kuat. Kami dari kelompok A akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu
Sebelum ada listrik, setrika arang, memasak pakai kayu bakar, penerangan di rumah pakai lampu minyak tanah. Setelah ada listrik, setrika listrik, memasak pakai kosmos, penerangan di rumah pakai lampu listrik. Ya sudah. Ya, tepuk tangannya untuk kelompok A. Nah, bagus. Bagaimana kamu pelajaran hari ini? Sudah paham ya? Sudah paham, ibunya senang sekali. Tapi ibu akan membagikan evaluasi supaya ibu tahu apakah ibu sudah memahami atau belum. Ya, ini ada lembaran evaluasi. Kamu kerjakan masing-masing. Ya, nah. Kerjakan ya, Nak. Evaluasinya. Ya, ini hasil evaluasinya, kerjakan. Ibu kasih waktu ya. 10 menit. Kerjakan cepat, Nak, cepat. Evaluasinya. Tulis yang betul. Ini setengah 9. Jadi ada setengah 9 tadi kan? Kalau 70 menit ya? Tadi setengah 9 jam sekolah di sekolah. Setengah 9. Ini jam berapa? Jam 9 ya, sekolah. Ini berapa? Kita udah dulu jam 6. Tadi kamu tinggal berapa? Ya, yang bagus. Ini si Repan dapat nilai 90. Tepuk tangannya. Ya, kemudian Ani Ponten 85. Bagus. Kemudian Juli Ponten 90. Tepuk tangannya, cepat. Ini Bu ya, semuanya sepertinya bagus ini kontennya. Ya, bagus-bagus. Anak Ibu, berarti pelajaran hari ini sudah selesai. Apakah anak Ibu senang dengan pelajaran hari ini? Senang. Apakah senang dengan pelajaran hari ini? Senang. Alhamdulillah, pelajarannya bisa dipelajari, bisa dipahami. Pesan Ibu kepada anak-anak Ibu di rumah, nanti kalau sudah sampai ke rumah jangan banyak bermain, belajar, mengulang pelajaran, jangan banyak bermain, jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat juga yang teratur, jangan tidur larut malam. Jam berapa coba kalau tidur larut malam? 12. Jangan tidur kita jam setengah 10, udah lama lah itu jam 9 udah tidur ya, Nak. Nah itu bagus itu tidurnya cepat. Pola makannya yang bagus. Makan itu harus pakai apa, Nak? Ini sayur kita kan jarang ini yang mau. Sayur itu bagusnya untuk kesehatan, supaya badan kita kuat. Siapa yang nggak suka makan sayur? Gak ada, semua suka? Oh, gak suka? Selalu makan sayur ya, Nak ya, supaya badannya sehat dan kuat. Kuat ini sehat ya kan? Iya. Nah, pesan Ibu itu saja. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari